publik kemudian menganggap bahwa KPK sepertinya tidak bisa dipercaya lagi, maka lebih bagus dibubarkan lagi. Hanya saja Jokowi lantik Johanis sebagai pengganti antar waktu pimpinan KPK. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Meskipun untuk mengklarifikasinya ini agak berat gitu ya. Karena ini rasa-rasanya memang sepertinya ada faktor ya X yang harus kita jelaskan lebih jauh. Teman-teman sekalian, saya harus menjelaskan bahwa harus jujur mengakui bahwa sebelum pertanyaan ini ada banyak memang publik kemudian mempertanyakan ada apa sesungguhnya Presiden kemudian hanya mengusulkan dua nama yang di fit and proper test di DPR, yaitu adalah Pak Johanis dan Pak Nyoman gitu ya, dan kemudian mengabaikan dua kandidat yang lain untuk kemudian di fit di sana, dan lahirlah penggantinya yaitu yang keluar yaitu namanya Pak Johanis. Pak Johanis kemudian dilantik sebagai pimpinan KPK. Sesungguhnya ini adalah pengganti antar waktu, mengisi kekosongan di mana Bu Lili Pintauli Siregar itu kemudian mengundurkan diri karena desakan publik di mana Bu Lili diduga terlibat pelanggaran kode etik, yaitu adalah kasus Mandalika gitu ya, yang kita tahu pada saat itu publik betul-betul tahu. Bahkan sebenarnya selain kasus Mandalika gitu ya, gratifikasi di sana itu kemudian dugaan gitu ya, itu kemudian sejauh sebelumnya juga memang Bu Lili ada banyak kasus yang dituduhkan kepada dia, termasuk adalah pernah diduga membangun komunikasi salah seorang yang sedang berproses hukumnya di KPK, yaitu adalah kasus Wali Kota Tanjung Balai. Walau. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, publik mempertanyakan bukan lagi ke Bu Lili Pintaulinya, tapi kemudian pertanyaannya adalah ada apa sampai kemudian Presiden memilih dua nama yang dikirim ke DPR untuk dipilih, yaitu adalah Pak Johanis dan Nyoman gitu ya, Pak Nyoman yang dikirim ke DPR, yang dua-duanya ini pada saat fit and proper test pada tahun 2018 lalu itu justru 0 suara. Coba kita ingat kembali bahwa pada tahun 2018 itu ada proses rekrutmen pimpinan KPK yang melalui tahapan yang sangat panjang sekali, lalu kemudian melahirkanlah 10 besar. 10 besar inilah kemudian dikirim ke Presiden, lalu Presiden meneruskan ke DPR untuk fit and proper test. Meskipun dalam fit and proper test itu banyak menduga, pada saat itu publik menduga banyak sandiwara gitu ya. Prosesnya sangat ini karena kalau coba kita bandingkan dengan proses seleksi sebelumnya sangat jauh berbeda gitu ya. Apalagi pada saat itu 2018 juga bersamaan ada revisi undang-undang KPK yang kita tahu hasilnya seperti sekarang ini, di mana kewenangan KPK diperteli. Ada banyak publik menduga bahwa proses revisi KPK dan seleksi itu tidak berjalan sendiri, tapi ini ada dua hal yang memang niatannya untuk melumpuhkan KPK. Karena sejarahnya seperti itu, maka kemudian publik lagi-lagi bertanya kembali, apa iya betul Presiden serius untuk membenahi KPK atau justru memang ingin melemahkan KPK dalam konteks untuk kemudian memilih untuk meneruskan dua nama ke DPR yang kita tahu sekali lagi seperti yang sebutkan tadi, pada saat 2018 itu mereka mendapatkan perolehan suara DPR 0 suara. Sekedar untuk kita ingat semua bahwa pada saat pemilihan di DPR 2018 itu ada 10 besar yang dikirim dan kemudian dipilih. Komposisi perolehan suaranya adalah itu sangat, kita tahu semua dari 5 itu adalah jadi jauh perolehan suaranya gitu ya. Jadi misalnya Pak Firly itu mendapatkan suara 56 hasilnya gitu ya. Lalu kemudian Pak Alexander itu 53, kemudian Pak Nufrum mendapatkan 51 suara, Pak Nawawi itu mendapatkan 50 jadi 53, 51 dan kemudian 50. Bu Lili Pintauli itu mendapatkan suara 41 gitu ya. Inilah yang kemudian melahirkan komposisi pimpinan KPK 5 besar pada saat itu. Tapi ingat sekali lagi, karena 10 besar dikirim, tentu DPR akan memilih dari 10 itu menjadi 5. Nah, kita cek di bawahnya. Ternyata pada saat pemilihan di 2018 itu, di bawahnya yang mendapatkan suara tertinggi itu urutan ke-6 adalah ada Pak Sigit, yaitu mendapatkan 19 suara. Lalu kemudian ada Mas Lutfi gitu ya.
Lutfi Jayadi Kurniawan itu mendapatkan 7 suara. Sedangkan Pak Inyoman dan Pak Yohanis gitu ya, Pak Robi itu justru jadi 3 orang di bawahnya itu justru 0 suara. Ingat, pada saat ini pemilihan dilakukan di DPR Komisi 3 2018 lalu. Itu mendapatkan 0 suara. Yang kemudian pada perjalanannya bulan Juni kemarin, sekali lagi saya ulangi, Bu Lili Pintauli kemudian mengundurkan diri dalam pimpinan KPK sebagai wakil ketua pimpinan KPK sekaligus sebagai anggota. Mengundurkan diri secara sadar meskipun sebelumnya karena Bu Lili ada kuat desakan publik untuk memang mendesak untuk mundur. Bahkan yang bersangkutan sudah dalam proses untuk pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK. Bu Lili pada saat itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena tuduhannya adalah dugaannya terlibat menerima praktik gratifikasi. Yaitu adalah ketika yang teman-teman semua ingat itu adalah kasus Mandalika. Sebelumnya juga Bu Lili sempat diperiksa dalam kasus dugaan membangun komunikasi dengan orang yang sedang bermasalah hukum dan kasusnya ditangani di KPK, yaitu adalah kasus Wali Kota Tanjung Balai. 2 kasus yang berbeda dan dua-duanya diproses di KPK. Teman-teman sekalian, kita tidak akan mengungkit lagi persoalan Bu Lili. Bu Lili sudah mengundurkan diri. Yang saya ingin jawab adalah berkaitan soal kenapa Pak Yohanis. Yang kita tahu semua memang bahwa pada saat pemilihan yang lalu sesungguhnya ada 2 kandidat, ada 2 nama yang justru mendapatkan perolehan suara. Terlepas publik menyatakan bahwa pemilihan pada tahun 2018 itu sesungguhnya adalah ibaratnya tidak lebih dari sebuah sandiwara saja. Komposisi kandidat itu sudah lebih awal diketahui ini akan terpilih. Tapi itulah hasil yang terjadi dan ada 2 yang mendapatkan perolehan suara. Publik sesungguhnya mempertanyakan adalah mau itu sandiwara dan bukan sandiwara. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah yang sekarang ini juga bukan sandiwara? Menjadi tidak lazim dan memang sesungguhnya konstitusinya adalah bahwa ketika terjadi kekosongan kursi di KPK atau pimpinan KPK, maka pengganti antar waktu sejatinya adalah akan diambil di bawahnya untuk kemudian tentu akan diuji kembali untuk melihat sejauh mana komitmen mereka. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah justru 2 kandidat yang mendapatkan perolehan suara itu tidak diajukan ke DPR, tapi justru yang diajukan adalah sebaliknya yang tidak mendapatkan perolehan suara sebelumnya. Publik kemudian bertanya, apa argumentasi dari Presiden sampai hanya mengajukan 2 orang yang justru tidak ada? Pertanyaan kita sederhananya adalah berkaitan soal konstitusi. Kenapa kemudian dalam pergantian ini bisa kemudian menabrak konstitusi sendiri? Apakah memang sesungguhnya satu adalah, dan saya setuju untuk kemudian sebenarnya mendesakkan kepada Presiden untuk kita minta penjelasan gitu ya. Satu, apakah ini pergantian yang motivasinya sekedar mengisi kekosongan saja untuk menyatakan bahwa lembaga KPK sampai hari ini masih ada dalam institusinya tapi kinerjanya lemah. Atau karena ada argumentasi lain yang coba dibangun untuk kemudian bahwa memilih yang 2 itu karena memang hanya dia lebih firm. Saya mencoba kemudian melakukan penelusuran, ternyata hanya 2 argumentasi memang sebenarnya harus dibangun, bisa dapat diterima oleh publik. Kenapa 2 orang itu tidak diajukan? Misalnya, kalau secara konstitusi Pak Sigit dengan Mas Lutfi Kurniawan itu sudah tidak memenuhi syarat. Misalnya, kalau yang bersangkutan ditemukan masuk terlibat dalam partai politik, atau karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela. Walau ingat, kita tidak pernah mendengar ada dilakukan profiling assessment kembali untuk kemudian mendapatkan hasil sampai hanya yang 2 orang yang diajukan. Yaitu adalah Pak Yohanis dengan Pak Inyoman masuk ke DPR dilakukan seleksi ulang. Yang akhirnya keluar adalah Pak Yohanis yang dilantik sekarang. Saya sendiri tentu tidak meragukan soal kapasitas Pak Yohanis. Tapi pada saat bersamaan juga saya tidak meragukan kapasitas ada di sana Pak Robi gitu ya. Ada di sana Pak Nyoman, ada di sana Pak Lutfi, dan ada di situ Pak Sugi. Karena mereka semua ini sudah melalui tahapan seleksi yang panjang, baik secara administrasi, baik kemudian tes tertulis, makalah, bahkan fit and proper test di DPR sudah dinyatakan selesai. Sudah pernah dilakukannya lalu. Mungkin yang kecuali yang bisa kita dapatkan adalah ada profile assessment sendiri
pada saat detik-detik sebelum diajukan pengganti dan menemukan bahwa yang bersangkutan cacat. Dan saya kira tidak sampai hari saya belum mendapat informasi kalau itu ada profile assessment. Maka ini akan menjadi tanda tanya besar. Sekali lagi adalah kita tentu tidak akan berdebat lagi pada soal kualitas orang, kapasitas orang. Ada kemudian argumentasi coba dibangun bahwa kenapa terpilih Pak Johanis, karena ini akan mengisi komposisi di mana karir mereka itu adalah dari jaksa. Betul, dan saya kira kita tahu semua bahwa Pak Johanis adalah mantan Kajati Jambi, gitu ya. Bahkan beliau adalah pernah menjabat sebagai direktur untuk jaksa tata negara di Kejagung, gitu ya. Jadi dari sisi, sekali lagi dari sisi kapasitas tentu kita tidak ragukan. Dan beliau ini adalah alumni dari universitas terkemuka, yaitu adalah S1-nya di Universitas Hasanuddin dan doktornya itu kemudian diambil di Universitas Airlangga. Dari sisi kita tidak akan mendebat. Hanya saja kemudian publik mengklarifikasi, berharap pada klarifikasi, mendesakkan klarifikasi. Pertanyaan besar adalah kenapa kemudian serta-merta mengabaikan yang pernah mendapatkan suara. Ini yang penting untuk publik tahu sehingga kemudian bisa menjawab kepercayaan publik. Sekedar kita ketahui semua bahwa sekarang ini kepercayaan publik terhadap KPK itu terjun bebas. Dan tentu kita berharap bahwa sejatinya pengganti antar waktu yang masuk ke dalam menggantikan Bu Lili adalah tentu diharapkan dari awal ada kepercayaan publik terbangun. Tidak kemudian menimbulkan tanda tanya. Tapi walau hanya saja kemudian yang pasti karena Pak Johanis sudah dilantik gitu ya pada Jumat kemarin, maka ini adalah taruhan berat bagi Pak Johanis baik sebagai individu yang tentu akan berimplikasi pada kinerja KPK. Yang bersangkutan tentu harus membuktikan dirinya setidak-tidaknya tidak akan berbuat sama seperti yang terjadi pada Bu Lili Pintauli, dan tentu juga pada saat bersamaan dia mampu membaca semangat hati publik. Tidak hanya sekedar untuk kemudian menyatakan saya dilantik pada pimpinan KPK, tapi dia harus konsisten pada sumpahnya bahwa mereka yang bersangkutannya itu Pak Johanis menyatakan bahwa saya tidak akan tunduk pada pengaruh. Artinya independensi itu akan terjaga dan itu kita akan buktikan pada saat Pak Johanis dilantik dan sekarang ini. Tentu publik akan menagih janji itu. Masih ada 1 tahun masa kerja. Dan kita berharap pembuktian itu tidak kemudian justru menambah beban-beban masyarakat untuk semakin turun kepercayaan publik. Karena ketahuilah bahwa ada 2 pertarungan sekarang yang terjadi di KPK. Publik kemudian menganggap bahwa KPK sepertinya tidak bisa dipercaya lagi, maka lebih bagus dibubarkan lagi. Hanya saja kemudian pada saat bersamaan, sesungguhnya bagi orang-orang yang sadar bahwa pemikiran-pemikiran yang berbau pesimis itu akhirnya melahirkan desakan pembubaran KPK, itulah yang ditunggu oleh koruptor sejak lama. Karena yang diuntungkan tanpa ada lembaga KPK itu adalah hanya koruptor dan bukan publik. Maka sejatinya harus dilakukan sekarang ini adalah mempertahankan KPK untuk kemudian bisa mengembalikan marwah KPK.